Rukun i'tikaf itu apa? Yang dimaksud i'tikaf apa? Nggak tahu. Berdiam di dalam masjid dengan niat ibadah taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan niat, dengan maksud untuk berzikir, mengingat Allah. Dan kalau tidak terpaksa sekali keluar, nak keluar, di dalam aja terus berdiam diri. Itu i'tikaf ya. Dengan sama aja ente yang i'tikaf, dia sebentar pergi lama-lama. Itu i'tikaf main-main namanya. Ya. I'tikaf itu ya berdiam diri di dalam masjid, berzikir, ya, dengan niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah kan bilang dalam Al-Quran, wasjud waqtarib. Apa itu? Surah apa itu? La tuti' wasjud waqtarib. Jangan kamu ikuti orang kafir Abu Jahal, maka sujudlah kamu, beribadahlah, sholatlah kamu, waqtarib. Apa iktirab? Waqtarib itu artinya mencari pendekatan diri, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu waqtarib namanya. Berusaha dekat kepada Allah, jangan menjauh dari Allah, dekat sama setan antum. Ya, siapa saja yang menjauh dari Allah berarti dia sudah dekat kepada setan. Kalau dekat kepada setan berarti jauh dari Allah. Kalau jauh dari setan berarti dekat kepada Allah. Nah, itu aja. Sama dengan lampu nih. Kalau kamu matikan ini gelap nih. Kalau kita berdiam diri dalam gelap berarti jauh dari terang. Kalau ada terang berarti gelap habis gelap terbit terang. Begitu dia. Kapan kita ada terang-terang begini? Kalau gelapnya nggak ada, kita hidupkan lampu, gelap hilang, terbit terang. Kalau kita matikan lampu cahaya, berarti terangnya hilang, gelapnya yang merayap. Ya, begitu. Bab i'tikaf. Tadi antum gelap kan? Nggak tahu tadi i'tikaf kan? Sekarang udah terang, udah jelas. Apa tadi i'tikaf? Berdiam diri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir. Jadi tidak keluyuran aja terus. Berapa banyak kita keluyuran? Sedikit sekali waktu untuk Allah kan? Nabi, ini kata Nabi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apa Ibnu Umar nih? Anak Umar bin Khattab. Siapa namanya? Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi. Allah telah ridho kepada keduanya, Abdullah dan anak berbapak ini. Anak dan bapak ini diridhoi oleh Allah nih. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Kata Abdullah itu kan Rasulullah, adalah Rasulullah. Ya, untuk belajar agama ya. Bagaimana Nabi ketika saat-saat sekarang nih? Karena Rasulullah SAW. Kalau antum ingin dicintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu mengaku cinta sama Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Surah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Ulang-ulang lagi lah. Kalau kamu mengaku mendakwakan diri cinta sama Allah, apa yang antum harus kerjakan? Fattabi', ittiba' itu mengikut. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah, ikuti saya. Katakan sama umatmu tuh. Ya, jadi Rasulullah bagaimana kalau 10 akhir ini? Karena Rasulullah SAW ya'takifu. Adalah Rasulullah SAW, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya'takifu. Rasulullah itu i'tikaf, akafa, ya'takifu, melakukan tindak berdiam diri di masjid, ya'takiful asyra awakhiri, berdiam diri selama 10 hari
akhir dari Ramadan, awakhira min Ramadana. Ya'takiful ashra, Nabi berdiam diri di dalam masjidnya Nabi, Masjid Nabawi yang sekarang ini Madinah. Nah, berdiam diri Nabi pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini riwayat siapa nih? Muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Ittifaq. Muttafaqun alaih pernah antum tahu tak? Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Syaikhani. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Itu apa? Redaksinya beda, maknanya sama. Sinonim itu. Muttafaqun alaih, sepakat dua orang imam, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Itu muttafaqun alaih istilahnya. Riwayat Syaikhani, riwayat dua orang syekh. Syekhnya siapa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim, nah, itu sama juga dengan muttafaqun alaih, sama dengan apa? Syaikhan. Nah, itu jadi sinonim itu. Jadi kalau dibilang sama orang muttafaqun alaih berarti riwayat apa? Bukhari Muslim. Antum harus tahulah sedikit. Jangan bodoh-bodohi sama orang nanti antum apa Syakhani itu apa mungkin tipang kacang mungkin ya kan? Atau lotek mungkin, kue bawang mana? Bukhari Muslim nih. Iya pula kata ente ya. Jangan sampai seperti itu. Harus kita yang bodohi orang nggak apa-apa kan? Jangan kita yang bodoh-bodohi, malu kita nanti ya. Apa ini Bukhari Muslim? Es doger enggak nih? Kita nggak tahu ya, Semarang sebut aja orang iya pula kita kan. Itu hadis 1286 tentang kitab i'tikaf. Hadis pertama 1200. Apa kata Abdullah bin Umar? Ya, bercerita dia Rasulullah itu kalau 10 akhir Ramadan dia i'tikaf. Ya'takiful ashra, mengiktikafkan diri pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, kalau antum cinta sama Allah, mengaku sama cinta Allah, berarti kita harus ikut Nabi lah. I'tikaf juga kita. Ada yang berpendapat i'tikaf itu harusnya di masjid aja, 3 masjid aja, Masjid Haram, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, kemudian Masjid Aqsa. Sebagian ada lagi yang mengatakan selain itu pun boleh. Tapi yang jelas harus kita ikuti tata cara i'tikaf, tahu sedikit. Dengan i'tikaf orang i'tikaf kita, orang i'tikaf lama-lama di masjid, kalau tidak ada keperluan apa-apa nggak pulang deh. Nabi pernah pulang mengantarkan istrinya ketika i'tikaf karena ada perlu. Mungkin istrinya dibiarkan aja sendiri pulang, atau kepalanya gatal-gatal misalnya, gerah, ya nggak nyaman di i'tikaf, mandi sebentar. Jangan lama-lama, tidur pula lama dulu, sebulan, jam 2 jam 3 jam, nah itu main-main. Sekedar keperluan aja boleh keluar. Terus sesak apa kali kan? Apa namanya? Bongkar apa? Bongkar muat. BAB, BAK ya. Itu kalau keperluan, nah ada, boleh kita. Kalau enggak, kita tetap berada di keadaan i'tikaf, berdiam diri. Ya. Hadis yang kedua daripada bab i'tikaf 1277. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini cerita kitab i'tikaf ya. Kalau malas antum mendengar, nanti dengarkan lagi di YouTube ya. Bersafrin Nadi. Hadis kedua, kalau tadi hadis pertama dari Abdullah bin Umar bin Khattab.
Nabi itu beriktikaf di 10 akhir. Bukan tidur-tidur di rumah aja dia. Iktikaf dalam rangka apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah, mencari wasilah bagaimana Allah cinta. Allah itu kalau didekati dia dekat sama kita. Tapi kalau menjauh antum, Allah pun menjauh juga. Kalau kita dekat sehasta, Allah mendekat sedepak. Kalau kita datang dalam keadaan berjalan, Allah datang dalam keadaan berlari. Kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan berlari, Allah lebih kencang lagi larinya dengan kita, menghadap kita. Kan ada ayat, fafirru ilallah. Surah apa itu? Fafirru ilallah. Berlarilah kamu mencari ampunan Allah. Surat apa nih? Az-Zariyat ayat 53 ke 52. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Saya ini adalah orang yang memperingatkan kamu sebagai pemberi peringatan nyata kepadamu dari azab Allah. Segera kamu menghadap mencari ridho Allah. Fafirru, berlari kalian. Coba tengok Az-Zariyat ayat 53 ya, apa artinya fafirru? Disuruh berlari ente. Berlari itu maksudnya segera, sama dengan orang Jumat. Fas'au sama dengan fafirru. Orang yang nggak ngerti dia Jumat main-main ya. Udah azan orang di masjid, udah khutbah lah 5 menit, 10 menit, datang baru dah. Itu orang nggak ngerti dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu, dipanggil dia oleh Allah, wahai orang beriman, izanu dia lis-shalah. Jangankan orang awam, orang yang ngaji salafi aja nampak sama kayak gitu. Orang ngaji dia mungkin tak paham, mungkin tak baca arti-arti dia, nggak pernah duduk atau main-main taklimnya, nggak paham dia. Allah memanggil, kalau Allah manggil itu apa maksudnya? Tahu ente? Allah manggil, ya ayyuhallazi, ya itu artinya ya enggak. Ya panggil, dipanggil itu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, wahai, sini, wahai ini nih. Kemana ya? Dia mengaku beriman, dipanggil oleh Allah, orang yang beriman. Aturannya kan terpanggil. Kecuali kalau kafir nggak apa-apa dia. Dia orang beriman. Allah manggil siapa? Orang kafir, orang beriman. Tapi main-main. Ini orang apa nih? Sinting kemungkinan. Sinting ya. Dia mengaku orang beriman, dipanggil oleh Allah orang yang beriman itu bukan orang kafir, bukan orang Jerman, tapi orang beriman. Tapi tidak didengarkannya, tidak ngerti dia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apa idza nudiya lis-shalah? Coba tengok, nudiya nada. Dan tengok Surah Al-Jumu'ah juz 28. Ya. Setelah apa itu? Setelah surat Shaf. Ya, juz 28 sebelum Munafikun. Ya. Ayat 7 ya, berapa itu? Ayat 7 ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini dipanggil oleh Allah orang beriman. Kalau dia beriman, berarti dia masuk itu. Termasuk orang yang dipanggil dia. Kalau orang yang dipanggil bagaimana? Pura-pura peka atau pura-pura bodoh? Atau pura-pura jagoan? Kalau orang yang betul-betul dia beriman, dipanggil oleh Allah, orang yang beriman, dia termasuk orang yang terpanggil. Ya, apa arti nudia? Hai orang-orang yang beriman. Lu apa lagi? Lama kali. Karena puasa itu mungkin ya. Coba aja tengok ayat 5 atau 7 itu. Surat Al-Jumu'ah.
sebelum surat Munafikun, sebelum surat Taghabun, sebelum Tolak, sebelum Tahrim. Ya. Kalau kita dari juz amma. Kalau dari Qad Sami Allah, surat Al-Mujadilah, surat yang kelima itu nak. Mujadilah, surat Al-Hasyr, surat Al-Mumtahinah, surat Shaf, surat Jumu'ah. Surat yang keberapa? Kelima dari awal juz 28 itu. Sembilan ya. Wahai orang-orang beriman, berarti dipanggil Allah. Wahai, sini kamu wahai beriman. Apabila kata Allah, Allah yang bilang sama orang beriman, apabila ada panggilan seruan, nudia, ada yang menyeru, diseru kamu pada hari Jumat. Apabila diseru kamu pada hari Jumat, jelas itu hari Jumat, min yaumil jumu'ah. Iza nudia, apabila dipanggil, ada yang memanggilmu, dipanggil kamu pada hari Jumat, berarti melaksanakan sholat Jumat. Nah, sudah azan namik di Masjid Ibnu Abbas. Ada juga yang datang terlambat, sengaja lagi malah. Kayaknya disengaja ya. Kalau betul-betul nggak disengaja, dia udah datang dari awal. Karena dia merasa tiap minggu kan ada Jumat terus. Ngapain nggak buru-buru kali? Tiap minggu ada kan? Setiap Jumat ada Jumat. Kan gitu katanya kan? Kalau betul-betul terlambat, mungkin karena ban bocor jauh rumah, itu boleh jadi. Tapi kalau sengaja berlambat-lambat, itu Allah Maha tahu hatinya. Hati yang terpanggil atau hati main-main, itu Allah tahu. Wallahu ya'lamu bima fis sudur ya. Surat Taghabun ada juz 28 lagi. Wa huwa wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ya'lamu yusirruna wa ma tu'linun wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu ya'lamu bima fis sudur ya. Nah, begitu. Jadi siapapun yang merasa dia menipu Allah, hakikatnya dia menipu diri sendiri. Ya, Allah Maha tahu kita, keadaan kita. Ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Orang-orang yang beriman disuruh datang, bersegera datang. Iza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Fas'au itu bersegera. Berlari kamu sikit. Kalau masuk tentara kita main lambat-lambat, ya pasti kena pukul dengan rotan oleh komandan tentara. Kami tengok di YouTube itu. Kalau tentara itu melatih pakai kabel, pakai selang air itu bawahnya 1 meter. Siapa yang terlambat-lambat dipukul punggungnya. Itu manusia sesama manusia ya. Kalau Allah, panggilan Allah yang dilambat-lambatkan, Allah punya malaikat, namanya malaikat Zabaniyah. Ya, kasar dan keras, lebih keras dari komandan Kopassus, ya. Lebih keras itu. Karena belum nyampe ke sana aja nih. Kalau udah nyampe nanti baru nyata nanti. Ya, bersegera kita datang kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan bersama Allah, bertuhankan Allah, ada Tuhan lain di samping Allah. Nah, itu Allah larang lagi tuh. Dilarangnya syirik. Wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu jadikan sesembahan yang lain bersama Allah itu. Allah kamu sembah, hawamu kamu sembah juga, tauhid kamu sembah juga. Itu larangan itu. Ya. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata. Ya. Terus apa lagi? Wa ma khalaqtul jinni wal insa. Itu sesudah itu. Ayat berapa tadi?
Az-Zariyat. Oh, itu surat apa ya? Az-Zariyat belum antum tengok ya? Ya, coba tengok Az-Zariyat. Ya, berapa tadi itu? Az-Zariyat setelah ayat surat 51 itu. Setelah Qaf. Fafirru, disuruh berlari. Kalau tadi fas'au, sama-sama artinya itu. Fas'au itu bersegera. Kalau fafirru berlari. Orang lari dengan segera sama kan? Ya, tidak ada disuruh santai-santai dibilang oleh Allah. Makanya Nabi kalau berjalan, tahu untuk Nabi jalan Nabi gimana? Nabi itu kalau berjalan seperti berjalan di penurunan kayak ini. Kencang kan ya? Pernah tuh berjalan di penurunan. Nah, kayak gitu Nabi Shallallahu. Bukan jalan berdatar biasa. Kayak orang lari kencang segera. Begitu Rasulullah itu. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Kalau kamu memang cinta sama Allah, ikuti Rasulullah. Bukan memble-memble disuruh Allah. Kalau kamu cinta sama aku, memble aja. Mau Allah itu orang memble. Rasulullah Allah Ta'ala memiliki Khalid bin Walid. Orang tak pernah kalah dalam perang. Dalam sebelum Islam dan masuk Islam tak pernah kalah ya. Siapa yang mengalahkannya? Tahu tuh? Umar bin Khattab yang mengalahkannya. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, disuruh berhenti. Tahu tuh kisahnya? Sedang memimpin perang ya, perang Mu'tah itu apa ya? Perang Mu'tah. Perang apa ya? Lagi memimpin perang, Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal. Ya. Ketika itu Abu Bakar menjadikan Khalid bin Walid sebagai panglima. Begitu Abu Bakar meninggal, diangkat Umar bin Khattab, langsung diberhentikan. Apa tujuan Umar bin Khattab memberhentikan langsung? Ketika memimpin lagi malah. Kemudian yang lucunya lagi Bilal disuruh ngantar surat. Begitu kau sampai di tempat peperangan itu, kamu bacakan suratku ini wahai Bilal, kata Umar bin Khattab. Kemudian dalam keadaan apa? Kakinya letak di pipinya Khalid bin Walid. Mana dia itu? Disuruh Khalid bin Walid tidur di pasir, letakkan kaki, dibacakan surat Umar bin Khattab itu. Pernah dengar? Nah, bacalah sejarah itu. Waalaikumsalam. Apa ini? Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya. Begitu datang ya, suruh bacakan suratku. Ini surat dari Umar bin Khattab tentang pemberhentianmu, ya, bahwa telah terjadi begini-begini. Kalau kamu membantah, ya silakan katakan apa bantahan alasanmu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa juga. Tapi yang jelas, begitu surat ini sudah sampai padamu, kamu tidak jadi panglima lagi. Kamu menjadi siapa? Tentara biasa aja, laskar biasa, ya, mujahid biasa. Yang menjadi mujahidin sekarang adalah si yang diangkatnya siapa? Abdullah siapa? Abu Ubaidah. Aduh lupa nih. Langsung diganti. Kenapa itu? Karena orang berpandangan, tahu untuk berpandangan. Kalau Khalid bin Walid yang jadi panglima pasti menang nih. Jadi rasa tawakal tidak ada lagi. Orang sudah menyandarkan kemenangan itu kepada Khalid bin Walid. Karena memang Khalid bin Walid ini jago perang, pedang Allah dia. Nah, apa kata Khalid bin Walid? Seandainya aku masih jahiliyah, itu aku nggak mau diperlakukan seperti ini. Tapi karena Allah dan Rasulnya yang menyuruh patuh dan taat, saya taat apa yang dibilang oleh Khalifah. Aku terima. Dan adapun aku berlaku curang dalam perang, demi Allah aku tidak pernah curang. Aku tidak pernah korupsi, aku tidak pernah ini dan itu. Nah, iya.
Ya Khalid bin Walid nggak pernah dia ngapa-ngapa. Siapa ini cuma apa? Umar bin Khattab menghilangkan rasa-rasa putus tawakal, memutus tawakal tadi jangan sampai hilang, harus dibuang penyandaran diri kepada Khalid bin Walid sebagai panglima. Kalau panglima pasti menang, kalau tidak ada dia pasti kalah. Udah kayak gitu image para mujahidin dulu, ya. Khalid bin Walid ini orang jago perang, pasti menang aja, tidak pernah kalah. Nah, jadi untuk menghilangkan image seperti itu, maka diberhentikan oleh Umar bin Khattab. Paham deh? Itu hadis yang pertama ya. Jadi begitu pemimpin itu. Seorang pemimpin wajib wassam'i wa ta'ah, didengar dan ditaati. Kalau enggak itu jahiliyah ya. Orang jahiliyah seperti itu dia. Dia lebih bangga melawan, menantang pemimpin, demo-demo, menjatuhkan harga pemimpin. Nah, itu bukan dari Islam ya. Kalau Islam itu pemimpin dimuliakan. Tidak boleh dibantah-bantah. Kalau dibantah kapan lagi kerja? Asik bantah-membantah aja, berkelahi aja, kerja tidak jadi. Tapi kalau dalam Islam kerja yang duluan. Ngomong satu langsung dikerjakan satu. Ngomong dua kerjakan yang kedua. Ngomong tiga kerjakan yang ketiga. Nggak ada bantah-bantah. Kalau bantah-bantah itu stop kerjanya. Nah begitu dalam Islam itu akhlak diajarkan wassam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Nabi SAW, apa kata Aisyah, kana ya'takifu, adalah Nabi itu beriktikaf asyra al-awakhirah, ya 10 dari akhir Ramadan, min Ramadan, dari bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, hatta tawaffahu Allah Ta'ala, sampai Allah mewafatkan beliau ini. Ya. Sejak apa tadi? Sejak Nabi Aisyah berkata adalah Rasulullah itu selalu beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, ya, sampai wafatnya pun tetap setiap 10 akhir Ramadan beriktikaf. Iktikaf berdiam diri di dalam masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Summa takafa azwajuhu, kemudian diikuti i'tikaf tadi oleh istri-istrinya min ba'dihi, setelah Nabi wafat. Muttafaqun alaih. Terakhir. Ya, pas 30 menit ya. Hadis ketiga dari bab i'tikaf 1278. Ya, kalau tadi 77, sekarang 78. Dari Abi Hurairah. Jadi dua tentang i'tikaf ini, hadisnya dari Abdullah bin Umar, dari Aisyah istrinya tercinta. Kemudian yang ketiga dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah ridha kepadanya, qala, berkata Nabi. Apa kata Nabi? Kanan Nabi. Berkata radhiyallahu anhu ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Adalah Nabi itu, kata Abu Hurairah, beriktikaf dia setiap bulan Ramadan, fi kulli Ramadan, setiap Ramadan i'tikaf asyrata ayyam, sebanyak 10 hari. Ya, 10 hari terakhir mungkin. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafa 20 yauman. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Nabi i'tikaf 10 hari setiap Ramadan. Pada tahun falamma kana al-am, tak kala tahun terakhir daripada Nabi, ya, tahun-tahun terakhir Nabi itu akan dicabut nyawanya. Qubida, tak kala Nabi wafat, di tahun Nabi diwafatkan, ya, qubida itu diwafatkan. Pada tahun itu diwafatkan dia, maka di tahun terakhir, tahun-tahun terakhir Nabi hidup,
Bagaimana? I'takafa, Nabi itu beriktikaf isrina yauman. Apa isri? Kalau tadi asra apa tadi? Asra awakhir, al-asral awakhira. Kalau sekarang isrina yauman, pada tahun-tahun terakhir. Tahun di mana Nabi diwafatkan, Nabi beriktikaf selama berapa? Isrina. Kalau 10 itu asra awakhira. Kalau isrina 20 hari. Beda lah ya. Asyara itu 10. Kalau isrina atau isruna itu 20 artinya. Bedakan ya. Sedikit demi sedikit antum tahu, lama-lama aja banyak juga nanti. Tahu antum rumah besar ini? Dari mana asalnya nih? Rumah antum yang besar yang dibangun Nabi antum ini buat anak istrinya. Tahu antum sebesar ini rumah ini sampai pagar itu. Berasal dari mana? Dari satu batu bata. Coba anda yang buka ini. Hancurkan sedikit, ini ada batu bata satu ya. Ada enggak? Ada batu bata di dalamnya enggak? Berapa besar batu bata? Ya. Atau apa pagar itu kan besar juga, dari batu bata besar itu. Asalnya satu. Disusun satu besar jadinya kan. Begitu juga ilmu ini. Istri antum nggak tahu, kafiru antum nggak tahu, pas'au nggak tahu juga tadi. Apa lagi? Banyak yang nggak tahu tadi kan? I'tikaf antum nggak tahu. Kumpulkan satu-satu. Kalau banyak ya, jadi rumah gedung dia. Masalahnya satu dulu. Jadi jangan diremehkan. 1 juta kurang 1000 jadi 1 juta nggak? Duit antum 1 juta dikurangi 1000 masih 1 juta juga. Kalau nggak ada 1000, 1 juta nggak ada ya. Misalnya 999.000, nggak ada 1000, bisa jadi 1 juta ya. Gitu juga ilmu ini. Kalau nggak ada ilmu satu ya nggak jadi ulama deh. Ulama itu berasal dari ilmu satu-satu. Awalnya waktu lahir kan bodoh semua. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa, sedikit pun nggak punya ilmu. Tambah satu, lama-lama jadi gedung, lama-lama jadi hotel pencakar langit. Ya demikianlah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin nih hari terakhir nih apa ini?